Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada malam ini kami akan mempresentasikan mengenai konsep pelayanan keperawatan dalam sistem pelayanan kesehatan. Nah, sebelumnya, terima kasih kepada Pak Dika yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan materi ini. Yang pertama, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hasna Fathiyah. Lalu, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Pada rekan-rekan, dipersilahkan. Perkenalkan nama saya Bimisba. Perkenalkan nama saya Dian Nur Safitri. Saya Fatia Alfat. Saya Yesenia. Saya Karina Ramatika. Saya Urfiwari Nursifa. Baik, sebelumnya pada malam ini rekan kami Revalina Mutia tidak bisa hadir pada presentasi kali ini dikarenakan eh, ada kendala satu dan lain hal. Kita lanjut ke materi ya. Pertama, konsep pelayanan keperawatan. Konsep pelayanan adalah cara melayani, membantu, menyiapkan, menguruskan, menyelesaikan keperluan, kebutuhan seseorang atau kelompok orang. Artinya, objek yang dilayani adalah individu, pribadi-pribadi, dan sekelompok organisasi. Baik, Selanjutnya ada selanjutnya. yang keperawatan. Praktik keperawatan adalah layanan yang dilakukan oleh perawat untuk memberikan asuhan keperawatan kepada klien atau pasien. Baik, selanjutnya ada sudut pandang pelayanan keperawatan. Yang pertama itu sudut pandang pasien yang meliputi individu, keluarga, ataupun masyarakat. Nah, dalam sudut pandang pasien ini menjelaskan bahwa pasien atau keluarganya mendefinisikan kualitas sebagai kehadiran perawat atau tenaga medis yang memberikan pelayanan berkualitas dan kemampuan perawat dalam memberikan pelayanan. Secara umum, mereka menginginkan layanan yang efektif untuk meredakan gejala dan mencegah penyakit agar pasien dapat beraktivitas tanpa gangguan fisik. Lalu yang kedua ada sudut pandang perawat. Dapat dikatakan perawat adalah seorang profesional. Pihak yang memberikan pelayanan keperawatan kepada pasien mendefinisikan mutu pelayanan keperawatannya sebagai kemampuan memberikan pelayanan keperawatan kepada pasien, yaitu yang meliputi individu, keluarga, ataupun masyarakat secara profesional dan sesuai dengan standar keperawatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu yang ketiga yaitu ada sudut pandang manajer keperawatan, di mana kualitas pelayanan menitik beratkan pada pengelolaan baik terhadap staf, pasien, dan masyarakat dengan melaksanakan supervisi, pengelolaan keuangan, dan logistik yang baik, serta alokasi sumber daya yang wajar. Pelayanan keperawatan memerlukan manajemen yang baik, sehingga manajer keperawatan memegang peranan penting dalam meningkatkan mutu pelayanan keperawatan dengan menjalankan fungsi manajemen dengan baik yang fokus pada pengelolaan staf, keperawatan, dan pasien sebagai individu. Lalu, ada sudut pandang fasilitas pelayanan. Mutu pelayanan keperawatan ditinjau dari fasilitas pelayanan, khususnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pelayanan meliputi perlengkapan personel dan peralatan, biaya operasi, dan waktu operasi. Efektivitas dan efisiensi pelayanan tersebut didukung dengan peningkatan kualitas staf. Selain itu, rumah sakit juga bertanggung jawab atas pelayanan perawatan yang berdampak negatif terhadap pasien. Lalu yang kelima ada perspektif organisasi profesi, legislatif, dan regulator sebagai pengambil kebijakan, baik lokal maupun nasional. Hal ini lebih menekankan dalam mendukung konsep kualitas pelayanan, selain itu juga ditekankan pada fasilitas pelayanan keperawatan dan fasilitas pelayanan keperawatan. Badan akreditas dan sertifikasi kesertaan kualitas, semua persyaratan administrasi dan dokumentasi klinis diselesaikan seiring berjalannya waktu tertentu dan mematuhi standar yang berlaku pada tingkat yang berlaku. Sertifikat tersebut dengan jelas menyatakan fasilitas yang menyediakan layanan keperawatan mematuhi standar minimum untuk menjamin keselamatan pasien. Akreditas tidak terbatas pada standar yang ditetapkan organisasi, tetapi juga menciptakan standar yang konsisten dengan undang-undang yang ada. Selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan keperawatan. Sebenarnya banyak sekali ya faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelayanan keperawatan itu. Tetapi di sini ada beberapa hasil penelitian yang menunjukkan beberapa faktor sehingga faktor tersebut dapat mempengaruhi mutu dari pelayanan keperawatan itu sendiri.
Yang pertama itu ada kecakapan intelektual, dan kecakapan ini meliputi banyak hal, bisa dari kecerdasan seorang perawat, dari aspek dia dapat berpikir kritis, serta dalam berbagai hal, sehingga persentasenya itu cukup besar ya teman-teman, karena kecakapan intelektual itu sangat penting dimiliki oleh setiap orang. Kemudian juga yang kedua, kreativitas. Kreativitas itu mencakup bagaimana cara dia dalam menangani satu hal, karena kreativitas itu dapat digolongkan kepada beberapa faktor yang menjadi pemicu adanya pelayanan keperawatan yang bernilai mutu baik, sehingga kreativitas itu tidak hanya bergantung pada satu hal, tetapi bagaimana cara perawat itu menciptakan sebuah metode dan satu lain hal, sehingga hal tersebut sangat diperlukan. Kemudian ilmu pengetahuan dan kepercayaan diri perawat. Ilmu pengetahuan itu tentunya sangat menunjang ya, sangat menunjang bagaimana sebuah pengobatan, sebuah perawatan itu dapat dilakukan. Sehingga sangat penting bagi kita, apalagi sekarang kita sebagai mahasiswa keperawatan ya, untuk mempelajari bagaimana sih pengetahuan mengenai dasar hingga kepada tingkat-tingkat yang sangat tinggi. Kemudian juga percaya diri. Setiap orang itu mesti memiliki rasa percaya diri, karena ketika kita akan membuat keputusan, ketika kita akan melaksanakan sesuatu, kepercayaan diri itu sangat diperlukan, teman-teman. Agar menghindari banyak hal, misalnya salah satunya ada kesalahan dalam dalam berkomunikasi, kemudian juga kesalahan dalam banyak hal, itu dapat diminimalisir. Selanjutnya motivasi. Setiap orang pastilah mempunyai motivasi, baik itu dalam dirinya, dari internal maupun eksternalnya itu sangat diperlukan sekali motivasi untuk membangun sesuatu yang kokoh gitu, untuk seseorang bisa membangun kualitas pelayanan yang baik. Selanjutnya sarana. Saat ini teknologi itu sudah sangat bagus ya, sudah sangat disebutnya, sudah sangat meningkat lah dari sebelumnya. Maka dari itu sarana dalam pelayanan keperawatan, apalagi dalam pelayanan kesehatan itu sangat diperlukan dengan baik. Apalagi jika menilik kepada penyakit-penyakit hari ini yang sudah ditemukan banyak sekali jenis-jenis yang baru, sehingga bisa terdeteksi oleh kecanggihan teknologi yang sangat bagus. Kemudian komunikasi. Nah, pasti kan kita juga sudah belajar mengenai banyak hal, misalnya itu komunikasi terapeutik. Nah, itu merupakan suatu hal yang dasar yang harus dimiliki oleh seorang perawat, teman-teman. Nah, komunikasi ini juga bisa mencakup pada perawat dengan pasien maupun pasien dengan banyak orang, misalnya pada tenaga kesehatan yang lainnya, tidak hanya dengan perawat saja. Kemudian jaminan kesejahteraan pasien dan keluarga yang kooperatif. Dalam hal ini pasien dan keluarga juga berperan penting dalam pelayanan keperawatan. Bagaimana cara pasien itu bisa mengomunikasikan segala sesuatunya kepada perawat, kepada dokter, dan kepada tenaga kesehatan yang lain, sehingga sesuatu itu dapat menjadi bahan acuan untuk meningkatkan mutu pelayanan keperawatan. Kemudian pengalaman kerja. Nah, pasti teman-teman sudah tahu ya bagaimana pengalaman kerja bisa mempengaruhi keperawatan dalam pelayanannya. Salah satunya itu adalah profesionalisme. Nah, profesionalisme itu sangat-sangat berpengaruh terhadap pelayanan. Kenapa? Karena ketika kita misalnya memiliki profesionalisme, segala sesuatu itu pasti saja dapat dilalui dan dapat dikerjakan dengan baik. Kemudian juga lingkungan yang nyaman, kedisiplinan, hal itu sangat bergantung dan sangat disebutnya, sangat keterlibatannya itu sangat ada. Lingkungannya yang nyaman apabila kita bekerja misalnya, apabila kita melakukan sesuatu, pasti lingkungan yang nyaman itu sangat cocok untuk meningkatkan mutu pelayanan kualitas dalam keperawatan. Nah, kemudian juga kerjasama antar profesi seperti yang dijelaskan oleh tadi saya, profesionalisme serta kerjasama yang baik sehingga bisa meningkatkan mutu yang baik juga. Baik, slide selanjutnya. Oke, jadi di sini aku akan menjelaskan kesehatan setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Pada tanggal 8 Agustus 2023, Presiden RI akhirnya menandatangani Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan yang telah disahkan dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 11 Juli 2023. Undang-Undang Kesehatan baru merupakan peraturan yang mengatur berbagai aspek dalam sistem kesehatan di Indonesia. Undang-undang ini mencakup hal-hal seperti upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, pelindungan bagi masyarakat, serta mengatur kewenangan dan tanggung jawab tenaga kesehatan.
Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar sistem. Yang pertama ada karakteristik sistem. Yang pertamanya ada mempunyai komponen-komponen. Komponen tersebut akan saling berinteraksi dan bekerja sama untuk membentuk satu kesatuan. Kemudian ada batas sistem. Batas sistem adalah wilayah yang membatasi antar sistem dengan sistem yang lain atau dengan lingkungannya. Kemudian lingkungan luar sistem. Lingkungan luar adalah lingkungan di luar batas sistem yang mempengaruhi operasi sistem, baik itu pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Kemudian ada penghubung sistem. Penghubung adalah media yang menghubungkan atau mengintegrasikan antara satu subsistem ke subsistem lainnya menjadi satu kesatuan. Kemudian ada masukan atau input. Masukan adalah serangkaian data dari dalam atau dari luar lingkungan untuk diolah dalam sistem untuk dioperasikan. Kemudian ada output. Hasil masukan sistem yang diolah dan diklasifikasikan keluaran ini merupakan masukan bagi subsistem lainnya. Kemudian ada pengolahan sistem. Pengolahan merupakan suatu yang merubah masukan menjadi keluaran. Kemudian yang terakhir ada sasaran sistem. Sasaran yang dicapai dari suatu sistem menentukan masukan yang dibutuhkan. Suatu sistem dikatakan berhasil apabila sasaran yang telah ditentukan dapat dicapai dengan baik. Kemudian yang B ada elemen sistem. Menurut Abdul Qadir, elemen-elemen yang terdapat pada sebuah sistem meliputi yang pertama ada tujuan sistem. Suatu sistem pasti memiliki suatu sasaran yang ingin dicapai. Sasaran dari sistem sangat menentukan sekali masukan yang akan dibutuhkan sistem dan keluaran yang akan dihasilkan oleh sistem. Kemudian ada masukan atau input. Masukan atau input adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Masukan dapat berupa maintenance input dan sinyal input. Kemudian ada keluaran atau output. Hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa-sisa pembuangan. Kemudian ada mekanisme pengendalian. Mekanisme pengendalian atau control mechanism diwujudkan dengan menggunakan umpan balik atau feedback yang mencuplik keluaran. Kemudian ada umpan balik. Umpan balik merupakan elemen dalam sistem yang bertugas mengevaluasi bagian dari output yang dikeluarkan, di mana elemen ini sangat penting demi memajukan sebuah sistem. Kemudian ada batasan. Batasan sistem adalah pemisah antara sistem dengan daerah di luar sistem atau lingkungannya. Kemudian yang terakhir ada elemen sistem yaitu lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem. Lingkungan bisa berpengaruh terhadap operasi sistem dalam arti bisa merugikan dan menguntungkan sistem itu tersebut. Baik, selanjutnya ke pengertian sistem. Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang memenuhi satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem pelayanan adalah prosedur atau tata cara untuk memberikan pelayanan kepada pelanggan yang melibatkan seluruh fasilitas fisik yang dimiliki dan SDM yang ada. Selanjutnya, konsep dasar kesehatan. Jadi WHO mengatakan bahwa sehat itu bukan hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan fisik, tetapi juga ada keseimbangan antara fungsi fisik, mental, dan sosialnya seseorang. Oleh karena itu, kualitas hidup yang sehat diukur dalam 3 bidang. Yang pertama fisik, psikologi, kognitif dan emosional, dan sosial. Menurut Hendrik L. Bloom, ada 4 komponen yang mempengaruhi kesehatan seseorang, yaitu lingkungan. Di sini contohnya adalah cuaca dan iklim suatu daerah gitu, yang menentukan kesehatan seseorang. Kemudian yang kedua perilaku, yaitu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai kehidupan yang sehat. Yang kedua pelayanan kesehatan, yaitu program pemerintah yang diberikan kepada masyarakat. Yang keempat ada keturunan atau genetika. Selanjutnya, pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan sendiri didefinisikan yaitu upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama dalam satu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan perorangan
keluarga, kelompok, atau masyarakat. Jenis pelayanan kesehatan. Menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, Pasal 1 Ayat 12 sampai 15 menjelaskan mengenai beberapa jenis pelayanan kesehatan yang ada, yaitu pelayanan kesehatan promotif, pelayanan kesehatan preventif, dan pelayanan kesehatan kuratif, pelayanan kesehatan rehabilitatif. Baik, selanjutnya ada sistem pelayanan kesehatan. Sistem pelayanan kesehatan sendiri ini memiliki 3 tahapan. Yang pertama yaitu perawatan dasar atau primary health, yaitu perawatan yang sakitnya tuh masih ringan gitu. Nah, biasanya untuk perawatan dasar ini bisa diberikan oleh puskesmas setempat. Lalu yang kedua ada pelayanan kesehatan sekunder, yaitu yang ketika klien atau pasien itu membutuhkan pelayanan lebih lanjut, yaitu di rumah sakit. Nah, lalu yang ketiga ada pelayanan kesehatan tersier, yaitu pelayanan tingkat tinggi, di mana tingkat pelayanan tersebut adalah ketika pelayanan pertama dan kedua sudah tidak diperlukan lagi. Secara umum, pelayanan ini memerlukan tenaga yang berkualifikasi atau terspesialisasi dan sebagai rujukan utama seperti di rumah sakit tipe A atau tipe B. Nah, rumah sakit tipe A ini adalah rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan kedokteran spesialis dan subspesialis luas oleh pemerintah rumah sakit. Ini telah ditetapkan sebagai tempat pelayanan rujukan tertinggi atau disebut juga rumah sakit pusat. Nah, kalau rumah sakit tipe B ini adalah rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan kedokteran medik spesialis luas dan subspesialis terbatas. Selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori sistem pelayanan kesehatan. Jadi keberhasilan sistem pelayanan kesehatan itu bergantung dari berbagai komponen yang masuk dalam pelayanan kesehatan. Di antara itu ada perawat, dokter, atau tim kesehatan yang lain, yang satu dengan yang lain saling menunjang. Jadi semuanya itu ada sistem kerjasama tadi secara profesional, secara disiplinnya juga harus dapat, kemudian juga kesehatan efektif itu dengan melihat nilai-nilai yang ada di masyarakat. Jadi bukan hanya ada yang di internal saja, tetapi di masyarakat juga harus diperhatikan dalam sistem pelayanan kesehatan. Apalagi misalnya di puskesmas, yaitu emang benar-benar benar-benar sistem pelayanan kesehatan yang mesti diperhatikan, apalagi dalam sistem pelayanannya. Oke, jadi saya akan menjelaskan pelayanan kesehatan di Indonesia. Sistem pelayanan kesehatan merupakan bagian penting dalam meningkatkan pelayanan kesehatan. Keberhasilan sistem pelayanan kesehatan tergantung dari berbagai komponen yang masuk dalam pelayanan kesehatan di antara perawat, dokter, atau tim kesehatan lain yang satu dengan yang lain, saling menunjang. Salah satu penilaian dari pelayanan kesehatan dapat kita lihat dari pencatatan rekam medis atau rekam kesehatan. Dari pencatatan rekam medis dapat menggambarkan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan pada pasien. Menurut Parasuraman dalam Ciptono 1997, aspek-aspek mutu atau kualitas pelayanan adalah yang pertama, keandalan, yang kedua, ketanggapan, yang ketiga, jaminan, yang keempat, empati atau kepedulian, yang terakhir adalah bukti langsung. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan kesehatan. Yang pertama ada ilmu pengetahuan dan teknologi baru. Pelaksanaan sistem pelayanan kesehatan dapat dipengaruhi oleh sistem pengetahuan dan teknologi baru. Mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka akan diikuti oleh perkembangan pelayanan kesehatan lainnya. Kemudian yang kedua ada pergeseran nilai masyarakat. Berlangsungnya sistem pelayanan kesehatan juga dapat dipengaruhi oleh nilai yang ada di masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan, di mana dengan beragamnya masyarakat, maka dapat menimbulnya pemanfaatan jasa pelayanan kesehatan yang berbeda. Masyarakat yang sudah maju dengan pengetahuan yang tinggi, maka akan memiliki kesadaran yang lebih dalam penggunaan pemanfaatan pelayanan kesehatan tersebut. Demikian juga sebaliknya.
Kemudian yang ketiga ada aspek legal dan etik. Dengan tingginya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan atau pemanfaatan jasa pelayanan kesehatan, maka akan semakin tinggi pula tuntunan hukum dan etik dalam pelayanan kesehatan tersebut. Kemudian yang keempat ada ekonomi. Pelaksanaan kesehatan akan dipengaruhi oleh tingkat ekonomi di masyarakat. Semakin tinggi ekonomi seseorang, pelayanan kesehatan akan lebih diperhatikan dan mudah untuk dijangkau. Kemudian yang terakhir ada politik. Kebijakan pemerintah melalui sistem politik yang ada akan sangat berpengaruh sekali dalam sistem pemberian pelayanan kesehatan tersebut. Kebijakan-kebijakan yang ada dapat memberikan pola dalam sistem pelayanan kesehatan. Yang terakhir, tingkat pelayanan kesehatan. Tingkat pelayanan yang berkualitas itu membutuhkan kinerja sumber daya manusia yang baik. Kinerja merupakan tingkat keberhasilan atau the degree of accomplishment yang mengacu pada evaluasi sejauh mana pelayanan kesehatan memenuhi tujuan dan standar yang ditetapkan. Hal ini mencakup berbagai aspek yang menggambarkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh sistem kesehatan. Selain itu, kualitas pelayanan merupakan titik sentral bagi instansi penyedia jasa layanan kesehatan karena akan mempengaruhi kepuasan pelanggan. Pelanggan akan merasa puas apabila mereka mendapatkan pelayanan dengan kualitas terbaik. Nah, cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila dalam penyampaian materi banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.